Halo, selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Poppy Diana Sibuan dengan nomor NPM 2023 1450 1209. Kali ini saya akan membahas tentang materi sumber belajar dan alat pembelajaran. Nah, teman-teman tahu nggak sih sumber belajar itu apa? Sumber belajar itu adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk membantu proses pembelajaran agar tujuan pembelajaran tercapai. Nah, manfaatnya itu untuk membantu siswa mengakses informasi dan pengetahuan. Sementara alat pembelajaran adalah memberikan pengalaman belajar yang lebih menarik dan interaktif. Tujuannya apa sih? Tujuannya itu untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran, membuat proses pembelajaran lebih menarik, dan membantu siswa mencapai tujuan belajar dengan lebih baik. Pembelajaran. Yuk disimak ya. Macam-macam media pembelajaran ada 9. Yang pertama ada media audio. Untuk yang kedua ada media visual. Untuk yang ketiga ada media audiovisual. Yang keempat ada media serbaneka. Yang kelima ada gambar fotografi. Untuk media yang keenam ada peta dan globe. Yang ketujuh ada slide PPT atau PowerPoint. Media yang ke-8 ada video materi pembelajaran animasi. Dan media pembelajaran yang terakhir adalah permainan postcard. Yang pertama adalah media audio. Media audio berfungsi untuk menyalurkan pesan audio dari sumber pesan ke penerima pesan. Media audio ini berkaitan erat dengan indera pendengaran. Media audio dapat menyampaikan pesan verbal, yakni pesan lisan atau kata-kata, dan nonverbal, yakni bunyi-bunyian atau vokalisasi. Yang kedua ada media visual. Media visual mengandalkan indera penglihatan. Jenis media visual menampilkan materialnya dengan menggunakan alat proyeksi atau proyektor. Pesan yang disampaikan dituangkan ke dalam bentuk visual. Fungsi dari media visual juga untuk menarik perhatian, memperjelas sajian ide, menggambarkan fakta yang mungkin dapat lebih mudah untuk dipahami dan diingat jika disajikan dalam bentuk visual. Macam-macam media pembelajaran visual. Yang pertama, media visual diam, berupa foto, ilustrasi, flashcard, gambar pilihan dan potongan gambar, film bingkai, film rangkai, OHP, dan lain sebagainya. Yang kedua, media visual bergerak, berupa gambar-gambar proyeksi bergerak seperti film bisu dan sebagainya. Selanjutnya ada media audiovisual. Media audiovisual merupakan media yang mampu menampilkan gambar dan juga suara. Ada dua macam media audiovisual. Yang pertama, media audiovisual diam. Contohnya, film rangkai bersuara, halaman bersuara, dan buku bersuara. Yang kedua, media audiovisual gerak, contohnya TV, film bersuara, dan lain-lain. Selanjutnya adalah media serbaneka. Media serbaneka adalah media yang disesuaikan dengan potensi di suatu daerah, di sekitar sekolah atau lingkungan rumah, atau masyarakat yang dapat dimanfaatkan sebagai media pengajaran. Contoh media seperti papan, yakni papan tulis, papan buletin, papan flanel, dan lain sebagainya. Kedua, media 3 dimensi seperti model, mock-up, dan diorama. Sumber belajar pada masyarakat dengan adanya karyawan wisata dan berkemah. Contoh media realita, yakni bentuk nyata seperti apa adanya atau asli, misalnya guru membawa kelinci, burung, ikan, atau dengan mengajak siswa secara langsung ke kebun sekolah. Media pembelajaran selanjutnya yakni gambar fotografi. Gambar fotografi dapat diperoleh dari banyak sumber, contohnya surat kabar, lukisan, kartun, ilustrasi, dan lain-lain. Hal yang perlu diperhatikan, yang pertama, gambar fotografi harus cukup memadai. Kedua, gambar harus memenuhi persyaratan artistik yang bermutu. Ketiga, gambar harus cukup besar dan jelas. Keempat, validitas gambar, apakah gambar tersebut benar atau tidak, dan yang terakhir adalah memikat perhatian. Media selanjutnya yakni peta dan globe. Peta dan globe berfungsi untuk menyajikan data-data lokasi seperti keadaan permukaan bumi, daratan, sungai, gunung, dan tempat-tempat, serta arah dan juga jarak.
Kelebihannya menurut KBM yang pertama, memungkinkan siswa mengerti posisi dari kesatuan politik, daerah kepulauan, dan lain-lain. 2. Merangsang minat siswa terhadap penduduk dan pengaruh-pengaruh geografis. 3. Memungkinkan siswa memperoleh gambaran tentang imigrasi, distribusi penduduk, tumbuh-tumbuhan, hewan, serta bentuk bumi yang sebenarnya. Dan media lainnya yakni slide PowerPoint, video animasi, dan juga permainan postcard. Nah, kalau teman-teman mau tahu apa aja sih manfaat alat pembelajaran? Nah, manfaat alat pembelajaran itu terbagi menjadi 4. Yang pertama, membuat pembelajaran lebih menarik. Yang kedua, meningkatkan pemahaman siswa. Lalu yang ketiga, meningkatkan motivasi belajar. Dan yang terakhir, meningkatkan keterampilan. Lalu untuk tujuan sumber belajar terbagi menjadi 3. Yang pertama itu meningkatkan produktivitas pembelajaran. Seperti apa sih produktivitas pembelajaran tuh? Sumber belajar dapat mengurangi beban guru dalam menyajikan informasi dan memungkinkan siswa untuk belajar secara mandiri. Lalu yang kedua, meningkatkan kualitas pembelajaran. Dengan tersedianya sumber belajar yang memadai, guru dan siswa dapat lebih fokus pada proses pembelajaran dan mencapai tujuan belajar yang lebih baik. Lalu yang ketiga, memberikan pengalaman belajar yang lebih bermakna. Dan yang keempat, mengembangkan kemampuan siswa secara individual. Lalu ada jenis-jenis alat pembelajaran, yaitu yang pertama ada alat visual. Alat visual itu apa aja sih? Alat visual itu bisa berbentuk peta, grafik, diagram, ataupun poster, gambar, atau foto, dan PowerPoint. Jenis-jenis alat pembelajaran berupa audio, bisa rekaman suara, podcast pendidikan, radio pendidikan, dan sekarang kita bisa juga belajar melalui YouTube, yaitu podcast pendidikan. Lalu jenis pembelajaran berupa sumber alamiah itu bisa lingkungan alam, contohnya hutan, sungai, taman. Lalu kalau gejala alam itu contohnya seperti cuaca, hewan, dan tumbuhan. Dan yang terakhir tempat bersejarah, bangunan tradisional seperti museum contohnya. Jenis-jenis sumber pembelajaran yaitu ada sumber non-manusia. Sumber non-manusia itu bisa berupa buku teks, majalah, surat kabar, internet, dokumen, atau lingkungan sekitar seperti alam, masyarakat, museum, atau tempat kerja. Sekian dari video saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih juga untuk yang sudah menonton. Saya mau ngasih sedikit motivasi untuk teman-teman semuanya. Belajar bukan tentang siapa yang paling pintar, tapi siapa yang paling gigih untuk terus mencoba. See you.